Ya nggak semua posisi product design, UX design itu di semua company itu sama. Jadi setiap company mungkin punya kebutuhan masing-masing ya. Ada kebutuhan lebih di Indo itu untuk meyakinkan company-nya nih bahwa oke, kita butuh spend waktu sebanyak ini selama ini untuk menghasilkan desain yang bagus loh. Actually kalau dari kacamataku just be realistic gitu. Ya. Coba lihat dulu di luar sana ada lapangan pekerjaannya seperti apa. Mungkin kalau aku lihat sekarang lebih banyak yang palu gada ya. Sit back, relax, and tune in. Halo, selamat datang kembali di Teknologi, Journey Beyond Teknologi, podcast yang membahas tuntas tentang topik-topik menarik di bidang IT maupun non-IT, dengan menghadirkan banyak sekali narasumber yang menarik sekali. Bersama saya, Deva Muhammad Devakto, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oh iya, buat kalian yang belum pernah ngikutin episode sebelumnya, silahkan lihat channel YouTube kami, Spotify, dan juga semua tempat di mana kalian bisa melihat podcast. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga komentar dan like di sosial media Cito Academy Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Kickstart Your Career as Product Designer bersama guest kami, yaitu adalah Vina Zerlina, seorang expert di bidang product design. Yuk, kita kenal lebih lanjut. Halo. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling simpel. Siapa itu seorang Vina Zerlina? Ya, kenalin nama aku Vina. Sampai saat ini aku udah di bidang product design selama sekitar 10 tahun. Dulu pernah menjadi desainer, individual contributor selama sekitar 4 tahunan. Kemudian sampai sekarang masih di bidang product design tapi lebih di ranah manajerial gitu. Sekarang udah di dunia perstartupan, pernah juga di Indonesia gitu ya, startup, company yang besar, kecil, pernah. Dulu juga pernah mengalami bekerja di luar negeri juga selama 2 tahun. Salam kenal. Oke, thank you. Salam kenal juga, Kak Vina. Oke, kita mulai dari hal yang unik nih, karena Kak Vina udah pengalaman luar negeri, dalam negeri, dimulai dari individual contributor, manajerial, dari pengalaman 10 tahun. Kalau seandainya kita lihat anak SD, berarti udah kelas 4, bentar lagi lulus kayak. Amin. Oke, kita mulai dulu. Berarti kan sejarahnya panjang banget nih, Kak. Udah 10 tahun lebih, dari 1 dekade. Bagaimana sih dulu pertama kenal dunia UX, atau pengenalnya, dan bagaimana bekerja pertama kalinya? Iya, jadi dulu itu pas kenal UX, itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu kali ya. Wow. Dulu itu UX belum booming ini, jadi actually term user experience tuh masih baru banget gitu. Dan kalau dilihat-lihat job postingnya juga dulu masih sedikit banget karena belum banyak lah company yang punya posisi itu gitu. Nah uniknya dulu aku nggak dari jurusan CS, computer science, ilmu komputer gitu enggak. Sebenarnya dulu aku dari teknik industri. Wow. Gitu. Jadi kenapa tahu UX? Karena memang dari SMA tuh suka ngedesain poster, ngedesain website. Jadi kebawa terus gitu sampai pas kuliah juga. Meskipun kuliahnya teknik industri, tapi kok kayaknya gimana ya bisa memberdayakan hobi yang udah ada dari dulu, tapi juga masih sejalan nih dengan apa yang ditekuni pas kuliah gitu. Oke. Terus kebetulan di kuliah itu ada yang namanya human factor. Jadi di industrial engineering itu ada bagian di mana kita tuh mempelajari sifat manusia gitu di industrial setting. Jadi misalnya kita mempelajari bagaimana cara mendesain tempat duduk nih supaya ergonomis, supaya lebih enak untuk dipakai gitu. Nah itu kan sebenarnya secara esensi sama ya, sama user experience. Tapi bedanya yang industrial engineering itu di benda yang fisik, sedangkan kalau di UX sekarang kan banyak kan digital product. Jadi sebenarnya mirip ya. Nah dari situ oh ini kayaknya menarik nih di ranah human factor. Gimana kalau pelajarin lebih lanjut? Nah sejak dari itu
baru deh mencoba untuk cari tahu lebih lanjut tentang UX. Sip, thank you Kak. Berarti pada saat dulu sebagai kuliah teknik industri ya kalau boleh bilang, Iya, betul. engineering ya. Berarti udah lulus, mau mencoba berangkat, kalau aku boleh bilang ya, karena aku juga bukan kuliah teknik industri, pasti banyak banget job-job yang lebih relevan mungkin dalam hal ini ya. Dan habis itu kakak, langsung nih mendaftar ataupun bekerja. Karena pekerjaan pertamanya juga sebagai seorang product designer kan Kak ya? Sebenarnya dulu internship pertama bukan di product designer, malah Di engineeringnya. di engineeringnya, iya, karena pengen gimana ya biar bisa nyebrang gitu dari industrial engineering nih yang kalau di Amerika dulu lapangan kerjaannya mungkin banyak kan di dalam pabrik gitu ya. Gimana biar bisa aku pindah nih ke computer related gitu. Oke, berarti udah pengen, terus akhirnya lulus, dan akhirnya mau memulai pekerjaan pertama kali dengan kalau boleh dibilang, sejujurnya pada saat itu Kak Vina juga belum pernah menggali ataupun mendapatkan pendidikan formal kan Kak? Iya, Ataupun course, betul. karena kita bilang 15 tahun yang lalu, ya tahun 2008, bahkan istilah product design juga masih mungkin sangat-sangat jarang didengar, betul kan Kak? Iya, betul. Nah, what did you do Kak? Gimana caranya Kakak bisa akhirnya landing ke pekerjaan pertama? Karena kalau dengar pekerjaan pertamanya cukup keren. Oh iya, dulu sih banyak, kalau istilahnya di Indonesia tuh ngoprek gitu ya. Jadi sering-sering belajar sendiri karena memang pendidikan formalnya kan waktu dulu juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kesempatan untuk dapat project dan juga showcase portfolio juga jarang. Jadi mau nggak mau harus coba bikin project-project sendiri gitu, ngoprek sendiri. Coba belajar HTML, CSS sendiri, belajar dulu tuh pakainya Photoshop ya, belum ada Figma dulu. Photoshop dulu kayaknya sempat Corel Draw deh. Jadi coba-coba sendiri terus bikin contoh portfolio sendiri gitu. Oke, sampai akhirnya ya puji Tuhan diterima di sebuah tempat pekerjaan ya. Nah, mungkin boleh tolong cerita, ini berarti kan dari sepanjang perjalanan Kak Vina selama 15 tahun mengenal dan 10 tahun bekerja, kalau boleh cerita dikit, pernah di company apa aja sih Kak Vina, dan boleh tahu sebagai apa aja? Iya, dulu banget tuh pertama kali internship sebenarnya keterimanya di perusahaan startup yang kecil banget, kayaknya nggak pernah dengar. Jadi dulu tuh tugasnya bikin kayak website di Facebook. Dulu Facebook masih ada namanya apa ya, kayak Facebook page gitulah. Di situ bisa ada interaksi-interaksi dengan user. Itu pertama kali banget. Terus pernah juga dapat tempat magang juga di dalam kampus. Jadi tugasnya bikin ilustrasi, bikin website design itu pernah juga. Terus pernah juga ke namanya Walmart ya. Walmart itu salah satu supermarket terbesar di Amerika. Dulu tuh tugasnya di sana malah sebagai front end developer. Iya, kayak lumayan melenceng ya, tapi ya udahlah karena dapat buat build portfolio juga, build resume, ya udah diambil aja. Dulu pernah di situ. Terus setelah lulus ya amin gitu, dulu pernah kerja juga di Amazon. Tapi itu setelah beberapa tahun menyusun resume dan portfolio sih, karena kan memang dulu belum ada pendidikan formal di sana. Oke, sih berarti ada fase di mana beberapa tahun dulu perlu mempersiapkan dulu kayaknya apa bisa keterima di Amazon. Oke, bahkan nggak semua, bahkan balik Pak. Pasti hampir nggak ada yang nggak tahu tentang Amazon itu sendiri kan Kak. Nggak dalam hal ini. Which is kalau boleh dibilang bahkan di 10 tahun lalu itu udah termasuk perusahaan yang sangat-sangat besar kan. Nah, dalam hal ini mungkin aku boleh bilang, ya Kak Vina mungkin agak merendah dikit ya, dengan Kak Vina mungkin bilang kurang lah mungkin dibandingkan yang lain atau segala macam. Tapi pasti aku yakin seleksi untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut pasti cukup besar kan Kak ya. Apalagi itu kan salah satu perusahaan yang boleh dibilang 10 tahun lalu termasuk salah satu raksasa e-commerce di dunia kan. Nah mungkin boleh tolong cerita dikit dulu Kak, sebenarnya why Amazon dulu?
Iya, sebenarnya dulu nggak ada nggak ada spesifik. Oke, gue mau masuk Amazon nih. Nggak, sebenarnya dulu lebih ke pengen nyobain aja apapun company yang mau terima gitu ya, Asik. boleh lah gitu. Kan pengen coba juga tuh kerja di luar negeri di perusahaan teknologi yang besar. Jadi mindsetnya lebih ke oke, kalau ada yang nama besar nih boleh nih dicoba masuk. Dan kebetulan memang dulu Amazon yang nerima ya. Jadi bukannya ada pilihan tapi memang adanya itu gitu pas saat itu. Tapi menariknya dulu memang ada beberapa komparasi sih antara Amazon atau dulu eh, ada satu lagi travel company gitu. Kenapa Amazon? Karena secara posisi unik sih, karena tidak hanya mengerjakan desain dari suatu tampilan aplikasi, tapi juga bekerja dengan interaksi manusia di dalam pabriknya Amazon, fulfillment center Amazon. Jadi ada faktor physical interaksinya juga gitu, nggak hanya dengan aplikasi HP yang biasa gitu. Jadi lumayan unik sih, makanya thankful banget bisa keterima sebenarnya. Walaupun Iya. dibilang tadi di awal bukan Amazon milih saya, tapi saya bukan saya yang milih Amazon, tapi Amazon yang milih saya. Iya, itu faktor-faktornya juga besar guys. Jadi ya banyak berdoa juga sih. Ya begitu. Ya hoki itu emang gak bisa dikalahkan sama apapun Iya. sih. Tapi mungkin kalau kita lihat lagi ya, oke, Amazon sebuah perusahaan yang besar segala macam. Lah kok pindah Kak sekarang habis dari Amazon? Mungkin boleh tolong ceritanya, kan berarti kalau boleh tahu dulu berapa lama di Amazon, akhirnya kembalilah ke tanah air gitu kan Kak. Boleh tolong cerita? Iya, dulu tuh di Amazon sekitar 2 tahun. Di tim yang sama ya. Dulu tuh di tim namanya Fulfillment Technology. Itu berkutat dengan produk-produk yang dipakai di dalam warehouse gitu. 2 tahun itu aku rasa dulu cukup lama ya untuk aku belajar cara product development proses, design proses, understanding standar di luar tuh sebenarnya gimana sih gitu. Terus dulu tuh mulai merasa, aduh apa yang aku kerjain kok kayaknya such a small task gitu, such a first world problem yang aku solve. Padahal di Indo tuh dulu posisi UX tuh masih dikit banget. Jadi kayaknya merasa kayaknya lebih beneficial kalau aku balik ke Indo aja gitu at that point. Kayaknya timingnya juga lebih pas lah waktu itu. Iya, jadinya pulang Indo ketemu Deva deh. Luar biasa sekali. Oke. Jadi kita ngomong berarti Kak Vida kalau boleh dibilang sudah menjadi nutrisi selama 2 tahun. Kita melihat ya kalau emang tidak bisa menjadikan sebuah contoh, tapi kan salah satu perusahaan yang besar, aku yakin mungkin way-nya Amazon yang ditiru sama orang-orang lainnya. Jadi kalau bilang bisa jadi Amazon merupakan sebuah standar bagi company-company lain di sana. Nah, kalau menurut Kak Vina sendiri, dari ekspektasi Kak Vina kan berarti menyusun portofolio, menyiapkan dan semuanya nyampe akhirnya bekerja. Menurut Kak Vina, apa sih perbedaan dari ekspektasi dengan realita ketika bekerja gitu kan? Iya, jadi kalau membandingkan apa yang dipresentasikan di portfolio dan di keadaan sebenarnya, sampai sekarang mungkin yang aku pelajarin adalah ya nggak semua posisi product design, UX design itu di semua company itu sama. Jadi setiap company mungkin punya kebutuhan masing-masing ya. Satu company mungkin dia mencari orang yang lebih strong di interaksi desain gitu, di ranah brainstorming, di ranah concepting. Ada company juga yang lebih fokus di eksekusi high fidelity. Jadi dalam ranah pembuatan UI lah. Ada juga yang butuh orang yang lebih strong di design thinking process. Jadi lebih terstruktur, lebih berlogik. Let's say dia juga nggak apa-apa nih kalau orang ini eksekusi desainnya sebenarnya so-so aja gitu. Jadi nggak semua posisi itu sama gitu. Jadi portfolio itu juga aku rasa tergantung posisi yang dimau sih. Jadi nggak ada satu template di mana portfolio tuh bisa dibilang, oh ini portfolio pasti keterima lah company gitu. Tergantung, masih pinter-pinter juga gitu ngelihat company ini butuhnya apa. Berarti selama 2 tahun dengan kesibukan Kak Vina di sana dan akhirnya kembali ke Indonesia. Jadi selama 2 tahun pasti juga Kak Vina kalau boleh tahu timnya dulu
cukup banyak Kak sebagai sama product designer di sana? Waktu di Amazon dulu timnya tuh kebetulan baru dibentuk sih di tim warehouse tersebut dulu. Dari aku intern satu-satunya, terus sampai pas keluar itu desainernya udah ada sekitar mungkin 5-10 orang kali dulu ada. Jadi hoki juga sih dulu ngelihat cara timnya itu berkembang dari nol sampai lumayan stabil lah gitu. Nah, akhirnya Kak Vina dengan pengalaman selama 2 tahun sana dan kembali ke Indonesia. Nah, abis itu kembali ke Indonesia juga langsung bekerja sebagai UX designer kan ya? Sebagai product designer kan? Betul, iya. Apa perbedaan yang langsung kerasa banget nih? Oh, ini bukan di luar company-nya mungkin ya. Oh, ini way of working as product designer in US. It is way of working in Indonesia gitu Kak, dulu pertama kali. Iya, jadi pertama kali balik itu mungkin kalau dipikir dari kacamata sekarang ya, looking back, way of working-nya desainer tuh sangat dipengaruhi oleh cara kerja dan culture dari perusahaan gitu. Jadi kalau kita bandingin perusahaan di Amerika yang sudah terbiasa nih, dan mereka sudah mengerti banget, oke, kita butuh proses desain seperti ini supaya produk kita bagus gitu. Sedangkan kalau di Indo itu nggak semua orang dan nggak semua level di company tersebut tuh align dengan effort yang dibutuhkan untuk mencapai suatu desain yang usable, yang user friendly gitu. Jadi perbedaannya majority di situ sih. Ada kebutuhan lebih di Indo itu untuk meyakinkan company-nya nih bahwa oke, kita butuh spend waktu sebanyak ini selama ini untuk menghasilkan desain yang bagus loh. Sedangkan kalau di Amerika kan semua orang lebih udah paham ya, jadi nggak perlu lebih spend effort untuk meyakinkan ini gue butuh 2 minggu buat research gitu. Kalau di sini kan dulu ya kayak ini bisa bikinin desain halaman A nggak 2 hari jadi ya. Nah padahal kan sebenarnya untuk menghasilkan desain kadang-kadang butuh step yang lebih pelan-pelan ya, kayak untuk meresearch dulu dan segala macam. Emang budayanya kita agak rojonggrang ya. Iya, tapi I mean nggak bisa dipungkiri juga sih, karena memang kan advansi teknologinya beda ya. Di Amerika sudah lebih jauh lah, sekitar atau ya mungkin 10 atau 20 tahun lebih duluan lah daripada kita. Menarik nih disebut 10 atau 20 tahun lagi, karena Kak Vina kalau nggak salah kembali ke Indonesia pada tahun 2000 berapa Kak? Menarik. Iya, 2014 ya, 2013. Jadi sudah hampir 10 tahun yang lalu kan Kak. Melihat dinamika abis itu selama berapa tahun di Indonesia, menurut Kak Vina apa bedanya UX product design dan UX yang dulu dengan product design dan yang sekarang? Di Indonesia. Sebagai orang yang udah ikut dari, karena aku bahkan 2013-14 itu terminologi juga masih asing di sini kan, bahkan betul, kan, ya. Iya. Nah, sebagai orang yang paling sepuh nih kurang lebih Kak, gimana pendapat? Jangan bilang paling sepuh dong, bersatuan nih. Tapi definitely sekarang itu udah nggak perlu menjelaskan dengan terlalu panjang ya terkait kenapa suatu desain itu butuh usability testing dulu ke user gitu, karena itu memang lebih banyak orang sudah memaklumi bahwa ya memang kita butuh show desain itu ke user dulu gitu sebelum kita let's say mendevelop gitu. Kalau dulu kan mesti jelasin dulu gitu kenapa butuh tes, apa itu usability testing. Nah itu harus dijelasin dulu. Sekarang nggak butuh penjelasan, jadi lebih ke excellence ketika kita melakukan task tersebut gitu. Terus juga sekarang udah jauh lebih mature sih in terms of roles ya, pembagian roles. Kalau dulu tuh namanya UX designer, terus juga dia tuh di-expect hanya untuk mendeliver suatu desain. Sedangkan sekarang itu role-nya sudah lebih terstruktur, jadi lebih banyak divisi pembagian tugas lah. Ada orang yang khusus untuk mengurus konsep, ada orang yang khusus untuk mengurus high fidelity untuk di handover ke engineer, ada juga yang khusus untuk research gitu. Sedangkan dulu mungkin
belum terlalu terdefine, jadi masih kesannya palu gada, bisa orang yang tugasnya pokoknya bikin desain deh, bikin mockup gitu. Kalau sekarang kan sudah lebih terintegrasi juga sih dengan tim produk dan engineering. Berarti kalau boleh dibilang, are you happy coming back to Indonesia, Kak? Definitely, iya. Melihat perkembangan udah 10 tahun udah jauh banget sih. Definitely glad to contribute juga. Boleh. Oke, thank you Kak Vina. Dan mungkin dalam hal ini kita juga coba lihat ya. Tadi Kak Vina udah sempat bahas yang menarik nih tentang bagaimana role yang ada di bidang product design dan UX. Bahkan dari tadi kita juga back and forth menggunakan terminologi yang sama nih, product design dan UX. Tadi Kak Vina juga bilang ada yang bagian high fidelity, ada bagian risetnya dan lain-lain. Coba kita start dari dulu nih. Secara terminologi sendiri, menurut Kak Vina, product design dan UX itu apakah sebuah hal yang sama? Ya, balik lagi ke setiap company ya. Setiap company mungkin sebenarnya yang dari kacamata aku sih yang penting adalah job description-nya ya. Kadang-kadang job description-nya sama, cuma dua company ini mungkin aja ngasih terminologi yang berbeda tuh bisa juga. Jadi sebenarnya ngelihat dari job description-nya aja sih. Tapi in general kalau posisi yang ada kata-kata produknya tuh biasanya dia tugasnya nggak hanya untuk nge-produce suatu desain yang user friendly, tapi juga harus memperhatikan produknya. Produk tuh asin dari sisi bisnisnya juga. Selain desain yang dihasilkan harus user friendly, harus take into account juga apa nih goal dari perusahaan yang mau dicapai dengan desain ini. Gitu. Berarti kalau kita boleh bilang ya, mungkin boleh tolong cerita dikit, berarti Kak Vina waktu pertama kali di Amazon sebagai product designer, UX designer? Dulu itu UX designer. Berarti abis Amazon ke UX designer juga di sini. Abis itu? Waktu itu langsung ke managerial sih. Managerial nah makanya kita boleh ngomongin lagi masuk ke bagian, berarti Kak Vina udah membentuk sebuah tim sendiri kan? Iya betul. Kak Vina kalau boleh dibilang dulu timnya terbagi jadi apa aja Kak? Kalau dulu itu karena kebetulan ketika balik ke Indonesia ya, timnya kecil, makanya aku nggak bisa punya pembagian tugas yang terlalu mendetail. Jadi mau nggak mau karena orangnya dikit, semua orang ini harus bisa lebih banyak hal gitu. Semuanya mau nggak mau gitu ya, karena keterbatasan resource ya biasanya. Jadinya nggak bisa nih gue punya satu orang khusus untuk research, satu orang khusus untuk wireframe gitu, satu orang khusus untuk UI, nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau kalau gak ada sih untuk tim kecil. Nah itu tim kecil. Kalau boleh tahu itu berarti tim kecil kalau nggak salah berarti 2 company sebelum ini ya? Iya betul. Setelah itu moving forward ke company berikutnya bagaimana Kak? Company yang sekarang ya, berarti company yang sekarang. Kalau company yang sekarang tuh jumlahnya udah lebih banyak. Kalau dulu kan mungkin di bawah 10 ya, kayak sekitar 5-10. Kalau di yang sekarang orangnya sekitar 20. Jadi sebenarnya orangnya bisa dibilang ada yang palu gada, ada yang enggak gitu. Karena kita tetap nggak bisa punya division of labor yang terlalu mendetail sih, karena masih mungkin kalau dibandingkan dengan skala produknya jumlah orangnya juga nggak terlalu banyak juga. Jadi ada orang yang udah spesifik ke research aja, ada orang yang juga tetap palu gada gitu. Tapi ada juga orang yang membantu kelangsungan dari pembagian pekerjaan dan juga make sure bahwa kualitas dari desainnya itu juga bagus, itu juga udah ada. Berarti Kak Vina sebagai orang yang pernah di posisi palu gada, orang yang pernah memiliki tim yang hanya palu gada, dan sekarang menjadi orang yang pernah memiliki tim ada palu gadanya dengan orang yang banyak job spesifik kan? Iya. We know kalau seandainya kan di dunia product design, mungkin buat para pendengar yang sekarang lagi mau untuk melangkahkan kakinya, baik itu switching career ataupun baru lulus ataupun pengen explore dunia product design ataupun UX, kan pasti apa nih tiba-tiba ada product designer, ada UX designer, ada researcher, interaction designer, UI dan segala macam. Nah
Mungkin pengen nanya dulu dari Kak Vina ya. Kak Vina sebagai orang yang pernah dulu palu gada, sebagai orang yang punya timnya, kalau misalkan dibalik nih, sebagai kacamata orang yang baru mulai pertama kali bekerja. Saya sebaiknya bagaimana ya? Apakah saya sebaiknya palu gada dulu? Apakah saya sebaiknya langsung spesifik? Dan bagaimana saya menentukan spesifik? Bagaimana saya menentukan yang spesifiknya? Nah, menurut Kak Vina gimana? Actually kalau dari kacamataku just be realistic gitu. Yeah. Coba lihat dulu di luar sana ada lapangan pekerjaannya seperti apa. Mungkin kalau aku lihat sekarang lebih banyak yang palu gada ya. Kalau sekarang tuh yang spesifik udah lebih sedikit. Jadi kalau aku saran sih mulai dengan yang palu gada dulu. Try to understand semua hal di UX atau product design itu seperti apa. Misalnya kalau kamu tertarik jadi desainer, ya coba understand sedikit terkait research gitu. Tetap build skill kamu di concepting, di high fidelity, dan juga di hal validasi dan juga eksploratif tetap di build, tapi mungkin along the time gitu beberapa tahun bisa mulai dispesifikin nih actually kamu sukanya di mana dan diperdalam gitu. Kadang-kadang soalnya we never know ya whether one job will be gone or not. Kalau misalnya gone kan kita butuh ada plan B ya. That's where the palu gada comes in gitu. Kecuali mungkin yang ranah research ya. Kalau misalnya memang dirasa aduh gue emang gak ada bakat nih di desain atau udah dicoba beberapa kali cuma tetap kayaknya kurang memuaskan dan pengen fokus di menjadi researcher, dan I think kalau research itu bisa menjadi field tersendiri sih yang bisa didalami sendiri. Nah, ini kita pasti kalau kita buka LinkedIn ataupun job portal ataupun cari ada pekerjaan jenis apa saja di bidang UX atau product design, pasti jawabannya kan bakal beda-beda sendiri kan. Nah, tapi dari pengalaman Kak Vina atau mungkin berkaca ke tim Kak Vina sekarang, how would you classify your team, Kak? Atau Kak Sivi sebenarnya di bidang product design ataupun UX, mungkin terutama orang yang baru pertama kali terekspor, menurut Kak Vina ada bagian apa aja sih yang bisa menjadi fokus-fokusnya? Iya, jadi definitely yang paling gede adalah posisi desainer. Itu pasti semua company butuh yang namanya desainer. Desainer ini dia bisa mencakup pembuatan mockup dengan proses desainnya gitu lengkap. Bisa juga mencakup proses validasi ke user, understanding the user. Jadi sebenarnya ada desain, ada research, dan juga ada kalau lebih lengkapnya ada namanya UX writer. Jadi UX writer ini tugasnya khusus untuk menulis copy di dalam mockup yang dihasilkan oleh desainer. Outputnya itu gitu. Tapi semua ini sebenarnya kalau kepepet banget itu sebenarnya bisa di cover oleh si desainer ini. Meskipun ya outputnya nggak sebagus kalau role-nya dipecah ya gitu. Jadi pie-nya pasti paling besar di desainer. Kemudian biasanya researcher, UX writer itu terutama bakal dibutuhkan untuk produk yang lebih sulit secara teknikal ya. Banyak butuh user guides, butuh panduan gitu di interface-nya. Tapi biasanya nggak banyak yang butuh UX writing. Jadi kalau aku saran sih mungkin ya startnya dari desain. Kecuali memang ada ketertarikan yang sangat besar gitu ya terhadap researcher atau UX writer in specific. Oke, berarti kalau mau dibilang kuenya kita bagi 3 ya. Iya. Di mana desainer, researcher, dengan juga writer, dengan pie paling besar itu adalah slice-nya di bagian desainnya. Ya, honestly speaking, nggak semua orang di starting point yang sama sih. Memang ada beberapa orang yang memang eye for design-nya kelihatan lebih kuat gitu. Tapi it's not something yang stuck gitu. Biasanya kalau tempat kerja sekarang kan sebenarnya nggak terlalu melihat background-nya, lebih ngelihat hasil sebenarnya apa yang kamu bisa lakukan gitu. Regardless lu tahun ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Yang penting bisa fulfill
supply needs nggak di company yang ini gitu. Mau nggak mau hasil akhir yang harus ada itu skill set yang udah harus pasti bagus itu adalah output dari desainnya sih. Mau nggak mau itu kan suatu hard skill yang hanya dimiliki oleh desainer.